Salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Berjumpa kembali dengan saya, Meliati SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang dari SDN 31 Pasar Ambacang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh guru hebat saya dari kelas 1, yaitu Ibu Risa Julita, yang dipanggil dengan Ibu Ica dari SDN 31 Pasar Ambacang. Selamat pagi Ibu Ica. Selamat pagi Bu Mel. Ya, bagaimana kabar Bu Ica pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ica ya. Iya. Iya Bu Ica. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi yang nanti saya akan melihat Ibu Ica atau mengamati Ibu Ica dalam proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya saya melaksanakan observasi ini, bolehkah saya bertanya sedikit kepada Ibu Ica? Boleh. Baik Bu Ica. Adapun dalam menyampaikan tujuan seperti ini dan percakapan observasi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu Ica berikan di kelas. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Karena ini merupakan persiapan awal sebelum Ibu Ica melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu Ica lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik dan nyaman bagi murid Ibu Ica. Seperti itu ya Bu Ica ya? Iya. Oke Bu Ica, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan Bu Ica berikan. Jadi apa tujuan pembelajaran yang Bu Ica berikan nantinya? Di sini Bu Ica memberikan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan 2 tujuan pembelajaran. Ya. Yang pertama, peserta didik mampu mengetahui bunyi dari Pancasila. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengetahui simbol-simbol dari Pancasila. Jadi Bu Ica akan memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila ya Bu Ica ya, Iya. tentang bunyi dan simbol Pancasila. Iya. Baik, selanjutnya Bu Ica, bagaimana dengan cara area pengembangan yang ingin Ibu Ica capai atau bagian yang ingin Ibu lakukan dalam observasi nantinya? Di dalam area pengembangan yang hendak Bu Ica capai, Bu Ica akan melihat keaktifan dari peserta didik dalam pembelajaran PBL dengan memberikan metode pembelajaran serta penilaian kepada siswa. Ada 3 itu Bu Mel. Yang pertama, penilaian pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta Bu Ica juga melihat bagaimana pengelolaan kelas yang baik dalam proses pembelajaran. Iya. Berarti di sini Bu Ica area pengembangannya ada 3 ya. Iya. Yang pertama yaitu pengelolaan kelas, Iya. ya, metode pembelajaran, ya, dan penilaian. Ya. Nah, itu bagus sekali ya Bu Ica ya. Iya. Jadi ada aspek pengetahuannya juga ada keterampilan juga ada bagi siswanya ya Bu Ica. Lalu Bu Ica, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Ica terapkan di kelas nantinya? Mungkin dari strategi pembelajaran, metode atau media apa yang akan Ibu Ica gunakan dalam observasi nantinya? Adapun rancangan pembelajaran yang ingin Bu Ica terapkan di kelas ini, Bu Ica akan memberikan model pembelajaran PBL dengan langkah-langkah. Yang pertama, Bu Ica dapat memorientasi peserta didik terhadap masalah. Bu Ica memberikan sebuah masalah. Terus yang kedua, Bu Ica mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, Bu Ica akan membimbing pendidikan individual maupun kelompok. Yang keempat ya, Bu Ica akan mengembangkan dan menyajikan sebuah hasil karya dari peserta didik Bu Ica. Yang terakhir, Bu Ica akan menganalisis dan mengevaluasi proses dari pembelajaran tersebut. Dan Bu Ica di sini memakai media pembelajaran berbasis IT ya Bu Mel. Bu Ica memakai laptop, infocus dan speaker, yang mana Bu Ica akan menayangkan PowerPoint beserta video-video pembelajaran agar mengacu pada keaktifan dari peserta didik tersebut. Iya, bagus sekali ya Bu Ica ya. Ya. Enggak sabaran nanti Bu Meli melihat observasi Bu Ica di kelas nanti ya. Iya. Oke, kira-kira ini Bu Ica ya. Iya. Kapan Ibu Ica akan memberikan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di jam berapa? Di kelas Bu Ica nantinya? Nah, di sini Bu Ica akan memberikan pembelajaran di hari Jumat, Ya. tanggal 8 November 2024, pukul 7.30 Bu Ica mulai, Ya. selesai pada pukul 8.40. Di sini 2 jam pembelajaran Bu Mel.
Jadi pembelajaran ini akan bisa berikan di hari Jumat ya, tanggal 8 Iya. November 2024 di kelas 1 Wica ya, Iya. yaitu di jam pertama dan kedua ya. Iya. Ya, baik Wica, di sini saya nanti akan datang dan meminta izin kepada Wica Boleh. untuk supervisi kelas dan akan mencatat kegiatan apa saja dalam pembelajaran yang terjadi di kelas Wica nantinya. Iya. Dan setelah itu Bu Ica, dalam melakukan pembelajaran di kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan terakhir nanti ya Bu Ica, Iya. yang dinamakan dengan percakapan pasca observasi, yang mana nanti akan dihadiri dan didampingi oleh pengajar praktik saya Iya, dalam melakukan pasca observasi. Iya. Sebelum kita akhiri percakapan ini Bu Ica, kira-kira apa yang dapat dari Bu Ica dari percakapan kita hari ini? Iya. Di dalam percakapan pra-observasi ini, Buca mendapatkan gambaran tentang bagaimana cara-cara proses pembelajaran Buca yang akan Buca terapkan, sehingga Buca bisa melakukan persiapan-persiapan yang matang bagi pembelajaran Buca di hari-hari berikutnya. Jadi di sini Buca sangat berterima kasih kepada Bu Mel mau melihat proses pembelajaran Buca nanti. Oke, ya. Jadi Bu Ica sudah dapat gambarannya nanti ya, Iya. untuk observasi nanti di kelas ya Bu Ica ya. Iya. Baik Bu Ica, terima kasih untuk Bu Ica atas waktunya Iya. yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya Iya. pada pra-observasi di kegiatan ini. Nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik ya. Dan saya akhiri, Bu Ica cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa Iya. kembali pada saat observasi berikutnya Bu Ica. Iya. Ya, baik Bu Ica, terima kasih Bu Iya. Ica. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Risa Julita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum kita berdoa,
tujuan pembelajaran kita hari ini agar anak ibu dapat atau mampu mengetahui bunyi dari Pancasila dan simbol-simbol Pancasila. Nah, coba perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar. Nampak gambar ibunya? Gambar apa itu? Upacara bendera. Gambar sedang upacara. Nah, perhatikan yang ada gambar di depan. Nah, coba perhatikan. Yang duduknya kayak gini boleh digeser seperti ini. Biar nampak ya nak ya. Boleh ya nak ya. Gambar sedang apa ini nak? Upacara. Sedang melaksanakan upacara. Ibu tanya dulu. Apakah kamu pernah mendengar bunyi Pancasila? Pernah. Di mana kamu mendengarnya? Di upacara. Di upacara bendera. Siapa yang membacakan bunyi Pancasila? Wika. Ada Wicana, Wicana jadi pembina nak. Jadi yang membacakan bunyi Pancasila itu adalah pembina upacara. Berapa jumlah Pancasila? Ada 5. Apakah penting Pancasila dibacakan saat upacara? Penting untuk Garuda dan untuk kepintaran kita. Semoga kita jadi anak yang pandai. Ya pintar, Rena ya, pintar Rena ya. Masih coba lihat dulu video ibu Rena ya. Coba lihat video ibu dulu. Perhatikan ya, dengarkan ya. Kamu. Pancasila. Dengarkan. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah ya nak. Coba ya, tadi ya kita
penilaian. Ada 3 penilaian dalam pembelajaran kita hari ini. Ada penilaian keterampilan, ya keterampilan itu kita diskusi tadi. Terus pengetahuan kamu ke depan tadi. Terus bagaimana sikapnya. Nah, ada 3 penilaian ibu dalam pembelajaran hari ini. Ya, terus kita perhatikan dulu ya. Coba kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, bunyi Pancasila ada berapa? 5. Kita sebutkan 1, Tujuan yang baik, 2, kemanusiaan yang ada, 3, berikan kemajuan dunia, 4, kebijakan bikin mentori, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bunyi Pancasila juga memiliki simbol Pancasila. Ya. 1 apa? Kita 2 apa? pantai 3 apa? memberingin Pohon beringin. Ini dia pohon beringin. 4 apa? kemaluan 5 apa? adil Pintar sekali. Tempo saatnya. aku suruh aku tidak dua aku Santiago. Dah. Coba masih ada yang mau bertanya ke pelajaran kita hari ini? Ya, apa aja Mas? Seperti simbol Pancasila kita termasuk kepintaran dan kecerdasan untuk kita semua agar kita tahu tentang Pancasila dan negara kita. Dia pintar Jonathan. Ya, tempo untuk Jonathan. Nah, ibu tanya dulu, bagaimana perasaannya setelah belajar? Senang. Coba ibu tanya dulu, kelompok ini bagaimana perasaannya? Kelompok 4, bagaimana perasaannya tadi? Kita ambil satu. Senang. Ambil yang mana? Ya ini kelompok 4 ya, dia merasa senang. Kelompok 5, bagaimana perasaannya? Senang. Oh, alhamdulillah. Kelompok 3 bagaimana perasaannya? Alhamdulillah. Ya, kelompok 1 lagi, kelompok 1 bagaimana perasaannya? Senang. Terus kelompok 2 bagaimana perasaannya? Senang ya, bagus, senang ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan. Tempat belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia dan berbina global gotong royong mandiri kreatif dan berhalang iklim Belajar Pancasila merdeka. berdeka. Jadi di sini anak ya, ada pesan moral yang terkandung dalam pembelajaran kita. Ya, dalam bunyi Pancasila ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, kita diminta ngapain? Untuk saling berdoa, bersyukur, melaksanakan Sholat. kewajiban kita. Apa itu? Salam. Sholat. Kita apa lagi kewajiban kita sebagai umat Islam? Berpuasa. Puasa di bulan Ramadan. Iya, jadi materi kita selanjutnya yaitu tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Nak ya. Dan anak ibu semuanya selesai pembelajaran kita. Coba dulu ya Ratri, kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Meliati dari SDN 31 Pasar Amaja, CGP Angkatan 11, Kota Padang. Perkenalkan, di samping kanan saya adalah Ibu Pengajar Praktek, Ibu Fitria Yelia. Selamat pagi Ibu. Dan di samping kiri saya adalah rekan sejawat yang akan melakukan observasi kelas, yaitu Ibu Risa Julita, kelas 1 dari SDN 31 Pasar Amaja. Selamat pagi Ibu Ica. Selamat pagi Bu Mel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ica. Selamat pagi Bu Nelly. Bagaimana kabar Ibu Ica pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Ica ya. Iya. Ya Bu Ica ya, di sini saya meminta waktu Bu Ica sedikit untuk melakukan kegiatan coaching yang berkaitan dengan praktek observasi Bu Ica kemarin yang telah kita lakukan ya Bu Ica ya. Iya. Baik Bu Ica, dari obrolan kita nanti ini Bu Ica, kira-kira nanti apa yang ingin Bu Ica harapkan Dari pembelajaran Bu Ica kemarin. Iya. Dalam proses pembelajaran Bu Ica kemarin, Bu Ica mengharapkan peserta didik Bu Ica dapat mengetahui simbol Pancasila dan nilai Pancasila tersebut. Bagaimana mereka tahu juga makna-makna dari Pancasila tersebut. Di sini kan kita tujuannya untuk anak. Jadi dalam strategi pembelajaran dan metode itu kita berfokus pada anak. Jadi tujuan yang Bu Ica harapkan di sini yaitu kepada peserta didik yang Bu Ica Iya. tentang pembelajaran yang Bu Ica berikan, tentang simbol dan nilai Pancasila ya Bu Ica ya. Iya. Ya, jadi fokus tujuannya adalah Ibu Ica ingin di sini berkaitan dengan pembelajaran ya. Iya. Nah, baik Bu Ica. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bu Ica, bagaimana perasaan Bu Ica setelah mengajar kemarin? Bisa Bu Ica ceritakan kepada saya ya Bu Ica ya. Ya, dalam proses pembelajaran tersebut, Bu Ica merasakan sangat bahagia Iya. karena dalam proses pembelajaran itu bukan hanya keaktifan Bu Ica saja yang terlihat, anak juga aktif. Iya, iya. Seperti Jonathan, dia tampil ke depan menyebutkan bunyi Pancasila, terus yang lain juga ke depan untuk menyebutkan simbol-simbol Pancasila. Jadi di sini sebagai guru, tujuan pembelajaran tersebut rasanya sudah tercapai dengan baik. Gitu. Oh, Jadi bahagia rasanya. senang sekali ya Bu Senang Ica sekali, karena ya. pembelajaran kita anak-anak sudah Aktif, fokus, ya. sudah aktif ya Bu Ica. Iya. Adanya interaksi terus ya Bu Ica Iya. lakukan ya di dalam kelas ya Bu Ica. Iya. Oke Bu Ica, dari strategi yang sudah Ibu Ica sampaikan kemarin dalam observasi itu, Ibu Ica menyatakan ada strategi ya Bu Ica. Iya, ada. Apakah mungkin strategi yang Bu Ica sampaikan di kelas itu sudah nampak bagi Bu Ica atau bagaimana? Sudah, Bu. Nah, seperti contohnya penugasan ya Bu Mel. Mereka sudah bisa melakukan penugasan dengan secara kelompok itu Bu Mel. Tidak hanya terfokus pada satu orang saja, dan anak-anak Bu Ica itu dia mampu mengerjakannya secara bergiliran. Nah, begitu pula tugas sendiri, mereka mampu juga untuk ke depan menyebutkan lambang dan bunyi Pancasila tersebut. Dari media-media juga kita sudah hasilkan media berupa infokus memakai laptop, terus ada video gambar juga ya Bu Mel kemarin ditampilkan. Jadi keaktifan anak-anak itu nampak di dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi dalam strategi rasanya Bu Ica sudah menerapkannya dengan baik dan respon anak pun baik juga menerimanya. Seperti itu Bu Mel. Jadi dari strategi yang Ica berikan itu penugasan sudah nampak Bu Ica. Sudah. Anak-anak sudah nampak. Sudah. Adanya kerjasama kelompok ya. Iya. Jadi kemarin itu Bu Ica sudah memberikan dan sesuai dengan observasinya Iya. sebelum ya. Iya, iya. Pada umumnya ini sudah sesuai ya dibandingkan dengan strategi yang Ica rencanakan dan itu pun sudah dilaksanakan Bu Ica ya. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran yang Ica berikan, kira-kira apakah
sudah tercapai gitu Ica ya. Karena waktu itu kalau nggak salah saya mendengarkan di praobservasi Ibu Ica itu memberikan 2 tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Iya. Coba Bu Ica ceritakan. Adapun tujuan pembelajaran bicara di sini kan mata pelajarannya pendidikan Pancasila. Iya. Yang pertama tujuannya peserta didik mampu mengetahui bunyi Pancasila. Yang kedua peserta didik mampu mengetahui simbol-simbol dari Pancasila tersebut. Dari proses pembelajaran yang Buca terapkan, sebelumnya kan Buca melakukan proses pembelajaran PBL. Ya, pasti masalah, terus anak itu menggali sudah masalah tersebut. Jadi anak tersebut nampak prosesnya di sana. Yang mana anak itu aktif, sebelum Buca tanya aja mereka sudah tahu bunyi-bunyi Pancasila. Ya, karena kan peserta didik dapat melihat dalam proses upacara bendera. Biasanya pembina upacara kan sering menyebutkan bunyi Pancasila tersebut. Nah, tapi di dalam proses itu juga tidak nampak kan kalau di dalam upacara tidak ada simbol-simbol Pancasila. Tapi sebelumnya kan anak itu juga tahu berapa simbol-simbol Pancasila yang terdapat di pada Pancasila tersebut. Jadi rasanya tujuan pembelajaran itu sudah tercapai Bu Mel. Jadi secara umumnya tujuan pembelajaran yang Buca berikan itu sudah tercapai ya. Anak sudah memahami bunyi-bunyi dari sila dan simbol-simbol dari sila ya. Itu juga Buca tanamkan dalam pembelajaran PBL Buca ya. Anak-anak sudah aktif semuanya, sudah mampu mengucapkan nyatakan simbol-simbol yang ada yang sudah Buca berikan di observasi kemarin ya. Bisa tidak itu Ibu Buca ceritakan hal-hal baik apa yang Ibu Buca rasakan dalam pembelajaran itu, seperti praktek pembelajaran baik apa atau hal apa yang bisa Ibu Buca pertahankan dan hal apa yang harus Ibu Buca perbaiki dalam pembelajaran itu. Kalau untuk yang dipertahankan seperti dalam proses pembelajaran ya Bu Mel, kalau bagusnya keseharian kita memakai media. Nah, contohnya kan memakai media dengan gambar, audio gitu Bu Mel, audio, visual. Itu anak-anak juga dalam pelajaran diferensiasi kan ada 3 yang Bu Mel, audio, audio visual dan visual terus kinestetik. Dalam sebagai guru Bu Mel, sebaiknya kita memakai media agar lebih pembelajaran itu lebih meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Contohnya kita juga memberikan ice breaking Bu Mel, agar anak-anak itu tidak jenuh dia dalam belajar. Berilah ice breaking dalam proses pembelajaran itu kita harus pertahankan Bu Mel. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi dalam kelas itu. Tidak semua anak itu bisa mengambil pembelajaran itu dengan baik. Jadi kita harus melihat kebutuhan anak itu Bu Mel. Nah, kita harus mengetahui bagaimana kebutuhan anak peserta didik ini satu persatu Bu Mel. Jadi di sini juga Buca juga menerapkan penilaian Bu Mel. Dan juga itu penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan anak. Jadi di sini sebagai guru kita harus menggali Bu Mel bagaimana tiga penilaian ini terdapat pada peserta didik tersebut. Kalau yang untuk yang harus diperbaiki Bu Mel, kalau dalam proses pembelajaran Buca, contohnya gini Bu Mel, jangan dikelompokkan sekali anak itu. Oh, ini anak yang pandai, ini anak audio, ini anak kinestetik, ini anak visual gitu. Tidak boleh. Kalau lebih baik kita kita gabungkan mereka. Dari segi kepandaian juga, misalnya anak yang pandai dengan anak yang tidak pandai, atau anak yang kita jangan kita satukan dia yang pandai aja gitu ya Bu Mel. Nah, terus dalam proses pembelajaran itu kalau diminta dari pertama mengajar tuh kita meningkatkan motivasi anak dengan ice breaking tersebut. Iya, jadi yang terkait dengan hal-hal yang baik yang perlu Buca yang sudah Buca berikan itu seperti menggunakan ice breaking, ya, media pembelajaran, pengelolaan pembelajaran dan diferensiasi ya, dan yang hal yang ingin Buca perbaiki yaitu Buca janganlah mengelompokkan siswa yang seharusnya Buca melakukan pengelompokan itu sesuai dengan kepandaian atau yang disebut dengan asesmen awal yang kita berikan di Buca ya. Itu sangat baik sekali ya Buca ya. Lalu menurut Bu Ica yang sudah Buca sampaikan hal yang baik sudah yang harus diperbaiki, yang menurut Bu Ica apa rencana
kekurangan itu rencananya bagaimana? Di sini Buca punya rencana kita sebagai guru Buca membuat dulu modul ajar yang Iya. bervariatif. Jadi kan Buca udah tahu tuh bagaimana kemampuan fisika Buca. Di sini Buca juga membuat strategi dalam modul itu. Mungkin terdapat dalam modul itu kan strategi-strategi yang tidak masuk kepada kebutuhan peserta didik. Nah, Buca akan menerapkan gitu lebih bagusnya modul ajar bagaimana untuk peserta didik. Mungkin itu kesesuaian dengan peserta didik kita ya. Kalau kita lihat peserta didik kita beragam Iya. ya. Jadi Buca akan menyesuaikan sesuai kebutuhan ajar yang bervariatif ya Buca. Iya. Sehingga strategi dalam pembelajaran yang akan kita berikan di kelas itu akan tercapai. Iya. Ya. Iya. Yang Ibu Ica sebutkan tadi misalnya hal yang lainnya seperti apa? Contohnya ya Bu Mel memberi permainan-permainan yang baik kepada anak atau membuat hasil-hasil karya gitu portfolio dengan bermain peran misalnya ya Bu Mel pokoknya memberikan hal-hal yang membuat motivasi anak itu meningkat dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, itu kegiatannya mungkin dalam kelas ya. Iya. Kalau misalnya hal baik yang dari siklus Bu Ica dengan seleksi sekolah itu bagaimana cara Bu Ica? Hal baik apa lagi yang dapat Bu Ica dapatkan? Seperti ya Buknya kan masuk kemarin ya tema sejawat kita juga menanyakan bagaimana tema sejawat melihat proses pembelajaran kita yang observasi melihat di sana tuh di mana kekurangan kita yang harus kita tingkatkan, di mana kelebihan kita, seperti itu kita dapat mengetahui. Jadi hal yang lain yang bisa Bu Ica belajar itu seperti dalam tentang sejawat, Iya. seperti juga KKG gugus ya, Iya, ada KKG di YouTube. Iya, Kita kan punya akun YouTube. Iya, di situ juga kita bisa belajar ya, Iya. kita bagaimana dalam pembelajaran yang baik, hal-hal apa yang akan kita berikan ya Bu Ica ya. Baik Bu Ica, dari yang Bu Ica sampaikan tadi, rencana-rencana perbaikan tersebut kira-kira itu kapan waktunya yang akan Secepatnya Bu Mel, secepatnya Ya, itu secepatnya kira-kira kapan tuh Bu Ica? kayak sekarang Bu Mel kita sudah mulai ya Bu Mel ya. Bisa kita lihat dari video-video pembelajaran yang lebih bagus itu di YouTube kan ada Ya. modul-modul ajar yang baik di TMM juga ada. Jadi kita secepatnya lah Bu Mel biar anak-anak itu dapat menerimanya dengan baik. Jadi sebagai guru kita harus cakap dalam proses pembelajaran tersebut, harus jeli gitu Bu Mel, harus cepat terus. Jangan Cepat, ya. sampai kita ketinggalan. Iya, nanti untuk pelaksanaan rencana Bu Ica itu secepatnya Iya, lebih secepatnya, bagus ya, iya. karena kita tidak bisa ketinggalan dari yang lain, karena kita sudah bisa belajar dari YouTube, Iya. dari hal-hal yang baik seperti Google ya Bu Ica ya, Iya. yang juga ada komunitas seperti itu Iya, ya Bu Ica ya. komunitas, ya. Baik. Kemudian ukuran keberhasilannya ini Bu. Bahwa Ibu tadi sudah merencanakan Ya. dan waktunya sudah direncanakan juga. Kira-kira Ibu Ica indikator keberhasilan apa yang akan Ibu dapatkan di sana? Di sini ada pun indikatornya, kita ada rubrik, Iya. rubrik penilaian. Dari rubrik penilaian sikap itu akan ada indikator-indikator yang harus kita capai. Di dalam pengetahuan juga ada rubriknya, di dalam keterampilan juga ada rubriknya. Jadi sebagai guru itu kita tidak hanya menilai dari melihat saja, kita pakai rubrik. Nah, dari segi rubrik tersebut, bagaimana penampilan anak ke depan, menyebutkan bunyi Pancasila, simbol Pancasila, gitu kan Bunda. Kita menceklis itu kan. Nah, dari sana kita bisa tahu di mana tingkat ketercapaian kita dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, kira-kira Ibu Ica program yang Ibu Ica rencanakan itu rasanya sudah berhasil itu untuk kedepannya Ibu Ica? Alhamdulillah berhasil ya. Sebagai guru kita harus terus belajar. Jadi kalau seandainya ada kesalahan dalam penilaian kita belajar lagi. Ya, karena apa?
belajar itu sepanjang Ya, hayat. sepanjang hayat. Iya. Belajar itu tidak untuk kita sendiri ya, Iya. dari rekan sejawat kita Iya. juga bisa belajar, Iya. dengan komunitas Kombel kita juga bisa belajar Iya. ya Buca. Apalagi sekarang ini teknologi sudah canggih ya Buca ya. Buca apalagi di sini sudah di YouTube juga sudah banyak subscribe-nya ya. Iya. Oke Buca, baik Buca. Selanjutnya ini terkait dengan daya dukung Buca. Iya. Siapa orang yang dilibatkan dalam rencana tersebut? Kenan rekan sejawat. Rekan Rekan sejawat. sejawat contohnya kan filmnya juga ada ya. dalam kita kan. Iya, iya. Kita bisa minta umpan balik bagaimana proses pengajaran kita, apakah sudah baik atau apakah sudah ada yang kurang. Kita minta kita harus berlapang dada meminta bagaimana proses pengajaran kita, yang masukan. Kita nggak boleh sebagai guru tuh tidak boleh kita menganggap diri kita itu hebat. Nggak ada. Guru itu belajar, betul kata Buca tadi, belajar sepanjang hayat. Iya, kita juga bisa belajar Iya. dari siswa juga Iya, kita bisa dari siswa. belajar. Iya. Tidak hanya rekan sejawat ya Buca, Iya. karena siswa itu juga memberikan motivasi kepada kita. Benar, benar sekali. Perubahan yang ada setiap hari kita belajar ya Buca ya. Sebenarnya Buca saya juga masih belajar ya, Iya, Buca, kan? iya. Walaupun di Sama-sama sini saya CGP, juga saya juga mengembangkan kompetensi diri Iya, saya. tidak Buca. apa-apa. Nah itu saya juga belajar dari Bu Ica, Iya. dari rekan-rekan yang lain, Iya. dari kepala sekolah, itu termasuk juga siswa kita belajar. Iya. Buca. Oke Buca. Itu tadi Buca mengatakan ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Apa Buca sudah mengenal itu? Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi ini kan sebenarnya anak itu tidak perlu dipatuhi. Kita bisa saja melihat bagaimana proses pembelajaran tersebut berjalan dengan baik. Iya. Jadi kalau di dalam berdiferensiasi ini ada 3 gaya belajar. Kan? Terus ada juga belajar dengan konten, gitu kan. Terus berbagai macam proses. Ya, Buca ya. Ya, jadi di sini rasa Buca, insya Allah ya Bima, sudah bisa Buca menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut tanpa mengelompokkan peserta didik. Jadi Buca sudah mengenal itu pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Mungkin Buca sudah melakukan di kelas ya Buca. Nah, sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi itu Buca dalam observasi kelas Buca kemarin itu sudah nampak bagi saya Pak, sudah ada itu pembelajaran berdiferensiasinya sudah bagus. Seperti apa ya Buca? Satu yang saya lihat di sana ada pengelolaan kelas. Buca sudah melakukan pengelolaan kelas yang sudah bagus, murid-muridnya aktif, hampir 90% anak-anak Buca itu sudah aktif, dan hanya beberapa saja yang kurang, masih kurang ya. Sehingga dalam lihat kemarin itu sudah fokus. Dan dalam pembelajaran kemarin itu Buca sudah mengawali dengan salam, nah, itu menanyakan kabar, itu sudah masuk dengan sosial emosional itu. Iya, sudah. Yang mengajarkan diskusi kelompok itu sudah ada, nampaknya itu pembelajaran keterampilan berrelasi, keterampilan bersosial, itu sudah nampak bagi saya melihat observasi kelas Buca kemarin. Iya. Sehingga dalam diskusi itu karena adanya saling menghargai, itu sudah ada tuh pembelajaran sosial emosionalnya bagi murid-murid di Buca kemarin. Jadi dan pembelajaran Buca itu kemarin sudah saya lihat itu diawali dengan doa, diakhiri dengan doa, itu sudah nampak juga manajemen diri bagi siswa. Ya, itu secara umumnya Buca sudah melakukan pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk lebih lanjutnya, untuk kedepannya Buca strategi bagaimana nanti pembelajaran yang Buca berikan itu sudah sesuai dengan yang Buca harapkan. Itu Buca juga bisa belajar dengan komunitas ya, seperti yang Buca Kombel ya, ada. Ya, oke. Selanjutnya Buca pernah tidak mendengarkan tentang budaya positif? Pernah. Kapan Iya. Buca Di dalam Kombel. di dalam Kombel Ya, itu budaya positif katanya kita harus membudayakan bagaimana tali ini dalam kontribusi dalam belajar. Nah, Iya. jadi budayakan hal-hal positif, contohnya menanyakan
sosial emosional peserta didik. Terus meminta peserta didik ini untuk menjaga kebersihan dalam kesehariannya, bukan kebersihan lingkungan saja, tapi kebersihan anggota tubuh mereka dengan kelas juga seperti itu. Ya, seperti itu jadi untuk budaya positif saya berikan sedikit Buca itu sudah melakukan itu seperti observasi kemarin budaya positif yang Buca berikan itu seperti kesepakatan kelas Buca mengatakan kepada siswa masih ingat kan kesepakatan kelas kita coba lihat lingkungan dekat tempat duduk kita sudah rapihkah kita adakah sampah pakaian kita bagaimana itu sudah menunjukkan budaya positif. Nah, kenapa selagi kita memberikan itu anak-anak akan mengingatnya, ya kan? Mengingatnya dan anak-anak akan menjadi kebiasaan ya. Karena kita selalu memberikan, mengingatkan, selalu memprosesnya sehingga anak akan menjadi kebiasaan. Ya percaya. Dan kebiasaan itu juga memerlukan waktu. Percaya kita sabar ya. Tidak sebentar itu juga lama ya Bunda karena kita ketahui kelas 1 karena harus kita tanamkan budaya positif dimanapun kita berada ya Buca ya. Baik Buca, terima kasih Buca hari ini sudah melakukan percakapan dengan saya, percakapan pasca observasi. Cukup sekian yang sudah memberikan saya waktu. Semoga bermanfaat perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.